Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanastia Rizka dengan NIM F1F11916 dari kelas Farmasi B akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan emulsi dalam skala industri. Selamat menyaksikan. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat dalam fase yang sama. Ini melibatkan pelarutan zat terlarut dalam pelarut, tetapi beberapa zat tidak bisa bercampur satu sama lain. Sebagai contoh, ketika air dan minyak ditambahkan bersama-sama, mereka membentuk dua lapisan yang berbeda. Ini karena mereka tidak dapat bercampur satu sama lain. Dengan kata lain, mereka tidak bercampur. Bahkan jika dikocok cairan itu dengan kuat, mereka akan tetap tidak bercampur. Tetesan minyak diselingi di seluruh air. Kita baru saja membuat emulsi. Nah, apa yang akan terjadi jika kita membiarkan emulsi ini bertahan selama 5-10 menit? Karena minyak dan air tidak dapat bercampur, tetesan minyak akan membentuk kembali lapisan aslinya. Contoh emulsi dalam kehidupan sehari-hari adalah susu, mayones, es krim, dan cat. Ini tetesan minyak emulsi di dalam air. Emulsi juga bisa ada sebagai tetesan air dalam minyak. Contoh dalam kehidupan nyata termasuk margarin, lotion, dan krim wajah. Emulsi paling populer adalah es krim. Nah, bahan utamanya adalah susu atau krim dan gula beserta komponen penyedap dan pewarna. Jadi, apa yang mencegah emulsi seperti es krim terpisah? Zat yang dikenal sebagai pengemulsi ditambahkan untuk menstabilkan emulsi. Saat membuat es krim, kuning telur biasanya ditambahkan. Pengemulsi aktif dalam kuning telur tersebut disebut dengan lesitin. Terlalu sedikit lesitin akan menyebabkan es krim terpisah dan terlalu banyak akan merusak tekstur dan rasanya. Semua pengemulsi memiliki dua komponen, yaitu hidrofilik atau yang menyukai air dan ekor yang hidrofobik atau takut akan air. Jika kita menambahkan lesitin ke emulsi minyak dan air, kepala hidrofiliknya akan bercampur dengan air dan ekor hidrofobiknya akan bercampur dengan tetesan minyak. Ini mencegah pemisahan dan dengan demikian maka akan menstabilkan emulsi. Jadi, emulsi adalah campuran dua zat yang tidak dapat bercampur satu sama lain. Emulsi dapat distabilkan dengan menambahkan pengemulsi. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan emulsi adalah yang pertama, mortar dan alu, yang kedua, agitator, yang ketiga, mixer mekanik, yang keempat, koloid, yang kelima, homogenizer, yang keenam, perangkat ultrasonik, dan yang ketujuh, mikrofluidizer. Dalam skala kecil seperti laboratorium atau apotik, emulsi dapat dibuat menggunakan mortar dan alu. Yang kedua ada agitator dan mechanical mixers. Perangkat pengocok laboratorium dapat digunakan untuk produksi dalam skala kecil. Contohnya adalah mixer planet. Ketika digunakan untuk pencampuran semi padat, alat ini dirancang sedemikian rupa sehingga hanya ada jarak kecil antara bejana dan dayung untuk memastikan geser yang cukup. Lalu ada mechanical mixers yang dilengkapi dengan berbagai baling-baling dan dayung yang tersedia dalam berbagai ukuran dengan berbagai kecepatan untuk menyiapkan batch emulsi dalam skala kecil dan skala besar. Mixer turbin memiliki sejumlah bilah yang lurus atau melengkung dengan atau tanpa pitch yang dipasang pada poros. Alat penggeser bisa ditingkatkan dengan menggunakan cincin diffuser yang dilubangi dan mengelilingi turbin sehingga cairan dari turbin harus mengalir melalui lubang. Turbin cenderung memberikan gaya geser yang lebih besar daripada baling-baling.
Turbin dapat digunakan untuk campuran viskositas rendah dan cairan viskositas sedang. Colloid mills. Prinsip dari colloid mill adalah lewatnya fase campuran dari formula emulsi antara stator dan rotor kecepatan tinggi yang berputar pada kecepatan 2000 sampai 18.000 rpm. Jarak antara rotor dan stator sangat kecil tetapi dapat disesuaikan dari 0,001 inci ke atas. Ini adalah gambar komponen dari colloid mills. Ada tipe yang halus yang digunakan untuk emulsi atau yang bergerigi, biasanya digunakan untuk minyak dan produk yang sangat kental. Setiap tipe menggabungkan fitur khusus yang menghasilkan perubahan dalam efisiensi pengoperasian. Lalu ada penghomogen atau homogenizers. Fungsi homogenizer adalah dengan memaksa campuran mentah cairan melalui lubang kecil di bawah tekanan tinggi. Cairan kemudian berdampak pada permukaan padat yang diatur pada sudut kanan ke arah aliran. Mereka beroperasi pada tekanan 1000 sampai 5000 psi dan menghasilkan tetesan yang lebih kecil daripada 1 mikrometer. Homogenizer dengan berbagai desain dan ukuran berguna untuk menangani cairan atau pasta sehingga dapat juga digunakan dengan suspensi. Lalu ada perangkat ultrasonik. Persiapan pembuatan emulsi juga memungkinkan menggunakan getaran ultrasonik. USG menghasilkan kavitasi dan kompresi dalam emulsi dan bentuk tetesan yang sangat halus ketika rongga runtuh dengan kekuatan yang Lalu ada mikrofluida. Proses mengarahkan emulsi ke kecepatan yang sangat tinggi melalui saluran mikro ke dalam ruang interaksi. Sebagai hasilnya, tetesan mengalami geser, turbulensi, dampak, dan kavitasi. Dua keuntungan dari tipe jenis peralatan ini adalah kurangnya kontaminasi pada produk akhir dan kemudahan peningkatan skala produksi. Ini adalah contoh proses pengadukan dalam skala industri ketika akan membuat suatu sediaan krim, emulsi atau salep. Formasi menjadi halus tercampur emulgator yang stabil dengan dispersi aktif. Sangat penting untuk membuat konsistensi dan fungsionalitas yang tepat dalam produk akhir nanti. Desain dapat dengan mudah dibuat sediaan yang homogen dan juga stabil dengan ukuran 2-5 mikron. Emulsi yang halus diperoleh tergantung pada formulasinya sendiri. High mixer rotor atau stator Silverstone dapat dengan cepat mencampurkan bahan lainnya dalam formulasi. Silverstone high mixer adalah pelopor dalam pengembangan ultra higienis. Peralatan pencampuran sanitasi untuk industri farmasi yang memenuhi semua pedoman yang ditetapkan oleh badan pengawas untuk viskositas rendah hingga sedang bisa menggunakan mixer batch atau untuk volume yang lebih kecil. Lalu untuk ukuran campuran viskositas yang lebih tinggi bisa menggunakan mixer yang diletakkan ke bawah dengan scamper atau pengaduk untuk menjaga keseragaman. Untuk batch yang lebih besar, Silverstone inline mensirkulasi ulang isi bejana sehingga menghasilkan emulsi yang tercampur. Hasil inline mixer memiliki mekanisme kerja yaitu globul kecil akan didispersikan ke dalam fase pendispersi, lalu perlahan membentuk krim emulsi. Ukuran globul berpengaruh pada viskositas produk yang dihasilkan dengan emulsi yang bagus dengan ukuran 0,5 sampai 2,5 mikronano. Hal penting lainnya yaitu ukuran partikel halus optimal, lalu volume viskositas tegangan permukaan air dan minyak, dan penambahan surfaktan akan menghasilkan penurunan tegangan permukaan sehingga menghasilkan suatu emulsi yang baik dan stabil. Pencampuran air dan minyak yang ditambah dengan emulgator yang cocok akan menghasilkan emulsi yang baik. Juga bisa menggunakan homogenizer sehingga bisa menurunkan ukuran globul lebih lanjut sehingga emulsi yang telah jadi bisa dimasukkan ke dalam botol dan dilakukan pengemasan.
Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.